lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya, Tiffany Rayutama. Hari ini Talk is Fun agak sedikit berbeda karena saya mau ajak Anda untuk melakukan satu perjalanan yang bisa dibilang perjalanan tidak biasa karena perjalanan menyusuri mesin waktu. Kita akan kembali ke masa-masa 80, 90-an, di akhir 70-an ya. Kita mau ajak Anda untuk bernostalgia dengan barang-barang, dengan koleksi mainan yang mungkin pada saat kecil ini atau di masa kecil Anda itu sangat relate sekali ya. Salah satunya di tamu yang pertama adalah sosok yang cukup banyak menghadirkan dan juga pertanyaan kenapa dia bisa membawa barang-barang jadul ke masa yang sekarang. Katanya sih dia time traveler ya. Siapa dia? Kita intip dia profilnya berikut ini. Siapa nih yang masa kecilnya gemar mengoleksi Tazos? Atau tukar-tukaran binder bergambar karakter animasi? Atau mungkin yang paling getol main gamebot? Duh, rasanya jadi berkhayal ya seandainya bisa kembali ke masa kecil menikmati mainan dan jajanan yang sering kita makan. Nggak perlu berkhayal, karena lorong mesin waktu Nostalgia Gallery bisa mengembalikan kenangan masa kecil Anda, khususnya generasi 80-an hingga 90-an. Bukan hanya mainan dan makanan, kolektor barang jadul ini mengumpulkan koleksinya sejak kecil. Bahkan, barang-barang yang tak terpikirkan untuk kita simpan, seperti korek api bergambar mobil klasik, sampai tiket konser Rhoma Irama di tahun 1983. Yup, barang-barang yang hampir mustahil kita temukan di zaman sekarang. Nostalgia yang dihadirkan benar-benar membuat kita bahagia. Dengan barang-barang yang sederhana pada masanya, bukan perkara nominal harga, tapi kenangan yang pernah kita punya. Ribuan koleksi ini dirawat oleh pria bernama Septa Yuda dengan sangat apik di kediamannya di Semarang, Jawa Tengah. Jadi sebenarnya apa konsep time travel Nostalgia Gallery ya? Beneran bisa request barang apa saja nih dari masa lalu? Apa kira-kira barang-barang kenangan dari masa kecil yang ingin Anda kembali hadirkan sekarang? Yuk, kita menyusuri mesin waktu bareng Nostalgia Gallery. Karena hari ini temanya adalah lorong mesin waktu, jadi saya mau jadi Kamen Rider Black ya, Kotaro Minami. Buat Anda mungkin yang umurnya beti-beti lah ya, beda tipis sama saya, Nostalgia Gallery menjadi lorong mesin waktu, ruang nostalgia untuk bisa kembali mengingat momen-momen indah di masa kecil. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Nostalgia Gallery, ada Mas Septa Yuda. Halo Mas. Halo Kak Tiffany. Jadi kamu dari masa yang mana ya Mas? Saya dari tahun 80-an 90-an. Jadi umur fleksibel ya? Iya, umur fleksibel. Jadi serius tapi mulai ngoleksi. Aku sih amazed ya ngelihat wah, ini sih masa kecil banget sih semuanya. Hampir semuanya lengkap mainan-mainan kita. Ini mulai kapan? Ini barang pribadi? Barang pribadi. Oke. Ya. Barang pribadi semuanya. Ya, pribadi. Cuman ini kan beberapa kita dapat dari masa lalu. Ada sebagian yang memang dari kita kecil gitu. Kayak misalnya boneka-boneka gini kan kita harus ikut kuis dulu nih baru dapat. Nah, iya lagi. Jadi saya harus ke tahun lalu untuk telepon biar dapat nih. Phone a friend. Telepon kuisnya biar dapat. Telepon kuisnya, ya ampun masih zaman tuh. Ini dari tadi ngomonginnya kami dari masa lalu, kami jadi time traveler. Konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Lewat apa? Pintu kemana saja? Pakai komputer. Oh pakai komputer. Jadi kita bisa request nih. Bisa request. Yang penting tahun berapa? Yang penting tahun berapa? Mentok-mentok 976. Karena di situ. Berapa? 76. Oh mentok di 76. Ya, 76. Karena 76 di tahun itu listriknya sudah susah, nggak semua daerah tuh. ada listrik. Apa mainan 76? Biasanya dulu mainan 76 tuh hadiah-hadiah. Oh karena saya itu kan suka ngoleksi mainan hadiah. Snack, makanan, minuman, kemudian alat mandi, itu kan dulu banyak banget hadiah-hadiah mainan tuh.
Nah dulu karena dulu nggak bisa beli mainan, saya cuma bisa beli jajan. Mesti kalau jajan di warung cari yang ada tulisannya berhadiah kayak gitu. Oh yang ini relate nggak nih anak zaman sekarang yang digosok pakai Yang koin digosok, gitu? ya ada koin. Oh Ya. oke. Jadi dulu ngumpulin yang pokoknya yang ada hadiah-hadiahnya semua lah. Dulu petualang suka nyari mainan-mainan gitu. Barang apa yang pertama jadi koleksi? Kalau barang pertama itu hadiah snack-snack warung itu. Snack warung. Ya mulai dari figur yang kecil-kecil plastik, kemudian ada tazos seperti itu. Ini dari apa namanya snack ini ya? Ya dari makanan snack-snack kecil. makanan ringan gitu. Terus saya kumpulin, kadang kan kita main apa ya bahasanya ya, umbul ya, diumbulkan atau ditepokan gitu, kita menang, terkumpul jadi banyak kayak gitu. Oke. Dan akhirnya lengkap sampai sekarang. Total sekitaran berapa sekarang? Aduh, Ini kan nggak cuman makanan ya, makanan, minuman, barang, hadiah, Iya, mainan berapa di rumah? aduh kalau itu mungkin udah, kalau Ribuan. itemnya mungkin udah ratusan ribu ya mungkin enggak. Kalau per item ya, tapi kalau jenisnya ya mungkin ribuan lah. Oke. Gimana ngerawatnya? Maksudnya itu kan umurnya, usianya kan udah Ya udah puluhan ya, udah tahun. puluhan tahun. Dirawat seperti anak sendiri, jadi kalau pas mau dimainkan dibersihkan. Oh gitu. ini bisa masih dimainin juga? Masih- Jadi masih dimainkan nggak juga. cuman koleksi aja? Enggak cuma koleksi, bisa dimainkan. Oke. Ya. Oke. Jadi Nostalgia Gallery itu berangkat dari koleksi pribadi? Ya, Nostalgia Gallery. Oh, awalnya tuh Nostalgia Gallery malah kafe, Kak. Oh justrunya kafe? Dulu kafe, sempat bikin kafe Hamin 2 bulan Covid. Jadi Hamin 2 bulan Covid bikin kafe, terus Covid langsung down. Nah dulu koleksi-koleksi itu saya pajang di situ. Jadi ketika di kafe, orang-orang harapannya adalah mainan jadul semua. Jadi tanpa wifi, main-main jadul, ada monopoli, ular tangga, ludo, karambol, kartu, congklak gitu. Harapannya seperti itu. Terus setelah Covid down, terus ini kan barang-barang kita display semua ya. Terus saya penasaran, barang ini tuh lengkapnya berapa. Terus saya studi riset seperti itu. Akhirnya lengkap di tahun 2021-an, semuanya lengkap. Di tahun 2021? 2021-an. Oke. Jadi kayak misalnya ini Tazos nih, Tazos jenis ini, jenis Pokemon misalnya. Saya penasaran lengkapnya ada berapa. Saya belajar dari masa lalu gitu. Oh ternyata totalnya di seri ini ada 150. Di seri kedua ada 100, seri berikutnya ada 50. Itu saya belajar semua dari tahun 76 sampai 2010. Saya pelajarin semua. Metode belajarnya gimana ya? Dapat informasi, collecting Iya, informasi kan kayaknya. biasanya udah lost media ya Kak ya. Iya. Itu kita Dan belum tentu pabriknya masih ada loh. Nah iya belum tentu ada. Itu ya kita belajar dari referensi buku, kemudian majalah anak-anak. Itu biasanya yang kita cari biasanya iklan-iklannya kayak gitu. Kalau mentok nggak ada ya terpaksa kita kembali ke masa lalu. Ini ada ngomongnya apa ya? BP-BP-an biasanya atau Barbie-Barbian, ada yang bilang bongkar pasang. Iya, apa cocok-cocokin Iya, baju. Ini anak sekarang kalian tidak relate dengan ini semua. Tapi ini mainan sih luar biasa, kayak aduh bisa berpuluh-puluh menit untuk ngabisin. Dan ada juga yang dari zaman dulu adalah Binder. aduh, binder. Ya, yang suka koleksi gitu ya, dari warnanya, dari Gambar-gambarnya, tokoh-tokohnya, ada Sailor Moon. Aduh, ini ada Tweety, ada wow, siapakah dia? Ada yang tahu? Saya, Jimmy Lin? Saya Kak. Kamu Jimmy Lin. Kamu dulu gini ya, Mas ya, bentukannya. Kemudian ada Kate Winslet, ada Leonardo, ada Titanic. Ini kan artinya gini, ini bukan seperti barang yang lain ya. Ini kan fragile lah ya. Iya, fragile. Gimana ya? Saya juga bingung jelasinnya. Coba. Ya kita bisa mendapatkan intinya dari masa lalu gitu aja. Jawabannya ini ya. Dia sangat mengunci rapatnya. Oke, itu kalau barang, kalau mainan. Kan ada juga makanan kan? Ada makanan juga. Ada makanan, ada produk kemasan Ya, produk gitu-gitu. kemasan. Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Aku juga pas ngeliat tuh, itu masih bisa dimakan.
Eh, Bisa jadi disebutin dulu. selain main itu banyak yang request tentang makanan zaman dulu ya. Iya. Itu kenapa bisa kita makan? Kita kasih clue mungkin gini aja Kak. Bungkusnya itu asli zaman dulu. Oke, packagingnya asli. Packagingnya asli, makanannya, minumannya asli, bisa dimakan, bisa diminum. Udah itu aja. Gak basi. Enggak. Pernah nyoba? Udah sering Oh kita iya? sering kita kontenkan makanan-makanan yang udah nggak produksi, bahkan lost media dari internet kita pun ada gitu. Oke, beneran nggak sakit perut abis itu? Aman Kak. Nggak, oke. Lucunya juga bahkan ada tiket Dekat konser ya, konser Rhoma Irama tahun 8 tahun 83. tahun 83 itu asli. Asli. Jadi Mas Septa balik ke tahun 83 Iya, ada. untuk ngantri nonton konser Iya. Rhoma Iya, Irama. itu ada stempelnya Kak itu. Itu di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Kayak apa gambaran konser Rhoma Irama Bang Oma tahun 83 sama Sonata Group gitu. Jadi kayak karcis-karcis Iya, apa bioskop. Karcis bioskop, Oh iya. karcis kereta zaman dulu KAI. Karcis parkir. Kalau parkir enggak ya. Jadi intinya semua yang kita mau dari zaman dulu tuh bisa request. Tergantung juga sih. Harusnya bisa kita cari. Oke. Ada nggak yang masih belum kesampaian untuk di koleksi sampai sekarang? Karena saya koleksi mainan hadiah ya, jadi Ah, ada beberapa yang dulu di ingatan saya tuh ada hadiah dari snack. Saya tahu bentuknya tapi nggak tahu namanya, dan itu sudah nggak ada referensinya di internet dimanapun nggak ada. Nah itu mungkin saya apa lagi kayak cari apa tuh? Mungkin ada yang punya. ular tangga ya, semacam ular tangga gitu, hadiah dari snack. Oh, Dulu banyak banget kan snack-snack makanan ringan menghadiahkan mainan monopoli, ular tangga. Pokoknya dulu hadiah-hadiah zaman dulu tuh kreatif semua. Melatih imajinasi, kreatif, edukasi. Bahkan ada hadiah snack itu yang kita harus mengumpulkan puzzle-puzzle gitu. Setiap puzzle itu ada edukasinya. Misalnya panda. Panda berasal dari negara Cina iya, gini-gini. iya, Terus iya. Mesir dibangun dari abad sekian. Terus kemudian Indonesia, Borobudur dibangun sini. Jadi dulu tuh edukatif sekali. Kalau sekarang kan hadiah snack kan biasanya voucher game, Iya. scan barcode, voucher kayak gitu. Kalau dulu mendidik semua. Jadi melatih imajinasi, kreativitas, edukasi. Keren banget zaman dulu tuh. Ada nggak mainan jadul gitu ya dulu di zaman Mas Septa kecil yang dulu mungkin belum punya, karena kan kita pas masih kecil tuh kayaknya nggak semuanya bisa kita koleksi Iya, juga iya, kan karena satu dan lain hal gitu, tapi sekarang berhasil didapetin. Semuanya barusan kita dapetin. Jadi puzzle masa lalu kita waktu kecil kan biasanya kita cuman punya ini, kita nggak tahu lengkapnya berapa, gambarnya apa aja. Pas saya udah dewasa ini ada sedikit kekuatan lah, itu berhasil melengkapi semua. Jadi oh ternyata dulu waktu kecil tuh hadiah ini, mainan ini lengkapnya berapa, di 2 tahun berapa, cara mainnya gimana. Jadi bahkan yang cara mainnya dulu kita nggak tahu, baru tahu sekarang gitu. Jadi baru terungkap sekarang gitu. Apa sih Mas serunya mainan jadul? Serunya itu yang pertama itu tadi ya, kita melatih kreativitas tadi. Ini permainan seperti ini cara mainnya gimana. Jadi dulu kita berpikir, dan mainan zaman dulu tuh awet-awet Kak, plastiknya itu awet-awet. Kalau Iya sekarang ya. mungkin baru sedikit patah seperti itu ya. Iya, Kalau dulu iya. awet-awet, terus kemudian rata-rata semua mainan zaman dulu tuh bisa dirangkai, kemudian bisa untuk latihan membaca, ada komik-komik kecil dulu hadiah, kemudian bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai. Oh Di iya. belakangnya itu kita mewarnai. Jadi ketika kita membeli sebuah produk, kita pasti ada atraksinya untuk anak-anak itu belajar ya, kayak gitu sih. Oke. Enaknya zaman dulu kayak gitu. Enaknya Iya, zaman dulu. Jadi kalau misalnya disuruh ngulang balik ke zaman dulu, ya suka suasananya, suka suka suasana ya. suasananya zaman dulu. Oke, ini juga kalau kita sih pengen taunya mainan-mainan ini dijual atau enggak? Oke, kalau untuk mainan sebenarnya nggak dijual karena Oke. kita bukan penjual ya, tapi mungkin kalau ada yang double ya, double karena rata-rata dari masa lalu cuma bisa dapat satu gitu. Tapi kalau kita dapat satu lagi gitu biasanya bisa kita lepas. Tapi kalau mentok misalnya ada orang yang misalnya datang gitu, Mas aku pengen banget ini masa kecilku banget dulu, terus kok
apa ya, sedih gitu, terus ya udahlah dibeli nggak apa-apa gitu. Oke, termasuk pasti banyak yang nanya berapa harganya, tapi kita break dulu. Oh iya. Talk Isfan masih akan kembali bersama Nostalgia Gallery sesaat lagi. Yang paling mahal yang pernah dijual lagi gitu apa? Tazos sih. Tazos ya? Oh. Tapi harus lengkap ya. Harus lengkap? Ya, Oke. pernah dikirim ke Peru. Serius? Ya. Jadi malah dari luar negeri itu malah paling mengapresiasi. Oh Tazos. iya? Iya. Oke, kembali bersama saya Tiffany Raitama di Talk Isfan. Kayak jadul banget ya ini. Viewmaster zaman dulu belum ada tuh ya mesin Kamera, pencarian internet Google, gitu untuk lihat-lihat gitu ya, pengen tahu sejarah-sejarah. Iya. Mas, tapi kalau misalkan pernah nggak ada yang nanya atau misalkan beli, kan tadi kan bilangnya kalau misalkan memang ada yang lebih ada lebihannya bolehlah dijual gitu. Tapi ada yang gini, dulu belinya kayak cuma 100 perak atau 1000 perak gitu, Ya, tapi itu sekarang dia. dijual. Iya, banyak yang kayak gitu Kak. Jadi kayak misalnya Tazos nih, dijual misalnya satunya 5.000, 10.000. Oh, satunya berapa sekarang? Satunya sekitar 5.000, 10.000-an. Oke, dulu berapa ya? Dulu 500 rupiah iya, gitu. Dulu gratis dapatnya. Ya kalau gratis ke masa lalu aja gitu. Selalu tip. Tapi yang paling mahal yang pernah dijual lagi gitu apa? Tazos sih. Tazos ya? Tapi harus lengkap ya. Harus lengkap? Ya, Oke. pernah dikirim ke Peru. Serius? Ya. Jadi malah dari luar negeri itu malah paling mengapresiasi. Oh Tazos. iya? Iya. Kemana aja kalau keluar biasanya ada yang nyari? Dulu saya pernah ngirim ke Siprus, Peru, sama Israel. Oh enggak, mereka taunya dari mana? Dari forum ya, jadi kayak mungkin cari di Google terus kayak muncul. ada gitu. komunitas-komunitas Iya, gitu ya. Oke, Di pernah Facebook. nggak ada juga yang datang misalnya gini, Mas ini saya pengen banget punya ini karena ini diminta jadi mas kawin atau misalkan istri saya ngidam ini gitu. Pernah nggak? Pernah. Apa yang paling menarik? Yang paling menarik hadiah sepatu sih. Hadiah sepatu kan dulu banyak banget dapat hadiah-hadiahnya tuh. Terus salah satunya ada sepeda waktu itu. Mas dulu pengen banget ini, dulu waktu kecil dibelikan siapa ya, nenek atau siapa, terus dibuang, terus dia nangis gitu. Nah terus dia pengen punya itu lagi gitu. Saya beli berapapun deh gitu. Kalau misalkan ada yang mau nuker mainan jadul dengan mainan zaman sekarang yang harganya mahal gitu jutaan, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau? Saya malah nggak suka mainan zaman sekarang. Jadi mungkin udah ada pasarnya sendiri ya. Kalau saya manusia masa lalu aja udah. Jadi nggak mau? Nggak mau. Misalkan mainan jadul dulu harganya mungkin cuma 500 perak, 1000 perak, ditukar sama sekarang mainan yang harganya jutaan gitu. Ada. Feel-nya kurang dapet Kak. Yolah, feel-nya kurang dapat. Emang feel-nya gimana sih? Ya nggak ada kenangannya kalau baru gitu. Ini apa sih gitu. Ya meskipun sekarang udah modern ya, kayak bisa berubah atau apa, kurang tertarik. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal kenangan, setelah ini saya juga mau ajak Mas Septa, Nostalgia Gallery. Kita akan games nostalgia. Oke, tebak-tebakan barang, mainan dari zaman dulu. Kira-kira ya pasti sih mungkin dia yang menang semua ya, dia yang hafal ya. Tapi kita akan coba di Nostalgia Games. Oke, pertanyaan pertama, cluenya mainan jadul. Tubuhku kecil dan bisa digenggam satu tangan. Aku bisa diberi makan dan Tamagotchi. dimandikan. Oke, betul. Mas Septa menang. Oke, padahal itu mainan aku waktu kecil. Nextnya ini makanan. Bentukku panjang, aku punya banyak warna dan rasa. Aku paling cocok dinikmati di siang hari atau cuaca panas. Lollipop. Salah. Es yang itu ya, es lilin ya. Betul, es lilin. Kan beda, lollipop sama es lilin. Beda ya? Pernah nggak? Oke, next ya. Cluenya mainan jadul lagi. Bentukku bundar dan pipih. Di tubuhku biasanya ada berbagai gambar karakter. Tazos. Betul. Siapa duluan? Dia duluan lagi. Oke, next. Nextnya makanan lagi.
Ukuranku kecil, rasaku manis. Aku adalah miniatur dari benda yang bisa kamu pakai saat hujan. Coklat Siap. payung. Betul. Tidak. Dia selain time traveler, dia juga kayaknya ya. Bisa tahu otak orang apa. Oke, next ya. Masih ada lagi. Mainan jadul lagi ya. Aku bulat, aku seperti mata kucing. Aku punya banyak warna. Aku bisa bergerak jika disentil. Siapakah aku? Kelereng. Betul. Ngalah ya, Mas? Selanjutnya, mainan ya. Aku biasa dipakai di mata. Warnaku biasanya merah dan biru. Kacamata bi- 3 dimensi. Betul. Lupa lagi namanya itu apaan. Oke. Selanjutnya, aku bisa berputar. Aku punya tali yang bisa ditarik. Aku sering dilempar ke tanah. Yoyo. Salah. Bukan. Gasing. Gasing. Betul. Selanjutnya, cluenya makanan. Badanku biasanya ditarik-tarik. Aku bisa dibentuk jadi berbagai Gulali. macam karakter. Gulali. Betul. Oke. Terakhir, mainan jadul. Aku punya tali panjang. Keseimbanganku harus dijaga agar tetap bisa berputar. Karet. Salah. Biasanya aku melompat dari atas ke bawah. Yo. Betul. Oke, habis pertanyaannya. Habis. Yang menang adalah Nostalgia Gallery. Ya iyalah ya, dia time traveler soalnya. Mas, tapi kalau misalnya bisa kembali ke masa lalu, ya pasti bisa ya. Konsepnya bisa. Kalau bisa kembali ke masa lalu, akan berada di masa yang mana dan kenangan apa yang paling berharga? Di tahun 96 sih. 96, oh belum, sebelum Krismon tuh ya. Iya, terus mana? Ada apa di tahun 96? Menurut saya 96 itu adalah peralihan ya. Jadi mungkin peralihan umur dari generasi 80-an 90-an itu di 96 menurut saya. Dan di tahun 96 itu puncak-puncaknya mainan berhadiah paling banyak. Paling banyak ya? Paling viral-viralnya ya bahasanya. Paling ngetrennya, trendinya di tahun 96 menurut saya. Ada apa aja di tahun 96 sih misalnya? Aku lupa deh. Ya itu dari hadiah Snack. terus mulai muncul inovasi-inovasi mainan kayak gangsing, terus hadiah sepatu juga gitu. Terus mungkin sama di awal tahun 2000-an. Setelah era milenium itu juga puncak-puncaknya dari film, dari animasi, kemudian mainan-mainan itu di awal 2000-an itu di puncaknya di situ era milenium. Kenapa menurut Mas Septa tuh kenangan itu mahal, bahkan tidak bisa ditukar dengan barang apapun yang semahal apapun? Ya karena dulu untuk mendapatkan kenangan itu kan nggak mudah ya, kita mungkin perlu perjuangan, jadi tidak bisa, kadang kita perlu dipukul orang tua, kadang kita perlu Ngumpulin duit lebaran. atau bahkan melakukan perbuatan tercela yang dilarang untuk mendapatkan sebuah barang gitu. Itulah yang kenangan yang mungkin nggak bisa ditukar ya. Perjuangan itu yang paling berkesan dan ini nggak bisa diulangin lagi, tapi sangat menempel di hati gitu. Gimana supaya barang-barang ini, koleksi-koleksi mainan jadul ini, walaupun sekarang kan eranya udah digital ya, anak-anak ini mungkin nggak terlalu relate dengan anak-anak zaman sekarang, tapi kan ini semua harus dijaga, harus dirawat, karena ini adalah bagian dari sejarah juga pastinya. Nah, gimana supaya itu bisa relevan gitu? Nah, kalau saya ya selain mengumpulkan, jadi misi saya memang mengumpulkan semua kenangan anak-anak tahun 70-an, 80-an, 90-an, dan 2000-an awal. Itu salah satu cara saya adalah melakukan publikasi. Jadi saya berencana buat project ensiklopedi tapi buat anak-anak zaman dulu. Oke. Jadi di Time Traveler itu nanti
akan mengeluarkan 12 buku. Ada portal 1, portal 2 sampai 12. Nah, tiap portal itu ada temanya masing-masing. Untuk yang buku pertama ini saya Tazospedia, terus buku kedua nanti mainan-mainan hadiah, di buku ketiga mainan hadiah, mainan abang-abang SD lengkap penjelasannya. Di buku keempat nanti ada film-film anak zaman dulu, buku kelima macam-macam ada jajan-jajan zaman dulu. Kita ada database-nya semua. Jadi kalau anak-anak generasi zaman dulu kalau misalnya mau lihat lengkapnya nanti ada di ensiklopedi. Kalau ensiklopedi kan sekarang anak-anak zaman sekarang ada dinosaurus. Kalau saya dulu, kalau saya nanti kenangan-kenangan kayak gini saya ensiklopedikan. Dan lengkap. Bikin kayak ruang mesin waktu juga nggak sih? Museum atau tempat Iya, gitu yang bisa mengakomodir impian itu saya semua. pengen bikin museum. Oke. Sementara masih berupa galeri, makanya namanya Nostalgia Galeri. Ini kalau udah besar ya Nostalgia Museum mungkin ya. Dan kita bisa datang ke sana ya? Bisa datang, tapi janjian dulu. Janjian dulu ya. Oke. Terima kasih sudah hadir Terima dari kasih, Kak masa lalu Tiffany. ke sini membawa semua kenangan. Iya. Tidak semuanya, tapi paling tidak ini bisa mewakili ya kan nostalgia kita yang seumuran, segenerasi ya kan angkatan 80-an 90-an. Terima kasih Mas Septa Terima kasih, Kak sudah hadir di Tiffany, Talk sudah is Fun kali diundang, ini ya. dan usai jeda saya masih mau ajak Anda kita akan menyusuri lorong waktu dengan tamu saya lainnya, tetaplah bersama kami. Kita tuh masuk ke satu, awalnya kayak toko biasa, tapi terus kita nemuin satu pintu itu, terus lewat pintu itu kita pertama tuh masuknya kayak memang kayak lorong gitu. Jadi yang kayak kalau kita masuk ke dalam lemari atau gudang, nah, tapi terus kita masuk dari tahun 2026 nih, pas kita keluar kita udah keluarnya di tahun 1984 gitu.